Halo Sobat Horor, balik lagi sama gue Randi. Kali ini kita nggak bakal bahas soal harga tanah di KN yang makin mahal, tapi kita bakal mundur ke tahun 1998 di daerah Penajam, Kalimantan Timur. Zaman itu, Penajam itu belum seramai sekarang. Isinya tuh masih didominasi sama hutan jati, kebun sawit, sama rawa-rawa yang kalau malam itu gelapnya udah bener-bener kayak tutup mata. Nah, disinilah legenda paling ngeri Kalimantan itu berkuasa. Ah, bener. Kuyang. Oke, sebelum gue jelasin, gue bakal ceritain apa itu kuyang. Banyak yang nanya, Bang, kuyang itu tuh sebenarnya setan dari lahir apa gimana? Jawabannya itu bukan. Kuyang itu aslinya tuh manusia, sob. Wanita biasa kayak tetangga yang hobi ngerumpi lah di depan tukang sayur. Bedanya si wanita ini tuh penganut ilmu hitam. Dia tuh pengen punya kecantikan abadi, pengen awet muda, atau pengen suaminya itu makin lengket terus gitu ya. Nah, di tahun 1998 ini itu belum ada tuh namanya filter Instagram tuh atau operasi plastik yang canggih-canggih lah. Jadi mereka itu ambil jalur shortcut. Mereka itu belajar ilmu biar wajahnya tuh tetap kenceng, tapi yang jadi masalah itu tumbalnya. Tumbalnya itu berat banget. Tumbalnya itu darah bayi sama darah sisa persalinan. Makanya kalau udah malam nih, si pengamal ilmu ini tuh bakal ngelepas kepalanya dari leher. Lo bayangin ya, itu tuh kepalanya tuh copot, terus organ dalamnya itu dibawa kayak jantung, paru-paru, usus, semuanya itu ngegantung dan bersinar merah gitu. Ada lampu, kayak ada lampu gitu ya, ada lampu bohlam 5 watt yang udah mau mati. Terus dia terbang tuh, yang khasnya itu kayak bunyi ada suara ngik 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 sambil nyari mangsa. Gue sih jujur ya, ngelihat beginian gue udah males banget lah. Oke, sebelum gue ceritain, lo harus paham dulu nih kondisi Penajam pada saat itu. Itu listrik itu cuma nyala dari jam 6 sore sampai jam 10 malam karena masih pakai mesin diesel gitu ya. Sisanya itu pakai lampu Petromax atau pelita tuh yang kayak apinya tuh goyang-goyang kayak kena angin lah gitu ya. Para bapak-bapak di sana itu juga sering ronda karena masih pada solid banget ya. Dia tuh sering ronda pakai sarung, ngerokoknya juga masih kretek sambil dengerin radio transitor. Nyari berita yang lagi hot, berita soal kerusuhan di Jakarta. Tapi kalau udah lewat jam 12, suasana itu mendadak sunyi banget. Yang terdengar itu cuma suara gesekan daun kelapa sama bau amis yang tiba-tiba lewat. Warga sana tuh udah paham tuh kalau ada bau amis lewat, ya udah mending masuk rumah lah. Kunci pintu, terus taruh sapu lidi yang udah dikasih bawang putih di balik pintu. Karena konon katanya nih ya, kalau si kepala terbang ini udah nemu sasaran, dia bakal nangkring di atas atap rumah orang yang lagi hamil. Terus lidahnya yang panjang itu bakal masuk lewat sela-sela atap kayu tuh buat ngeliat, ngejilat ya perut si ibu. Nah, di tengah suasana itu ada pasangan suami istri. Sebut aja namanya Bimo sama Sari. Bimo ini tuh dapat kerjaan di perusahaan kayu di Penajam. Mereka itu pindah pas Sari tuh lagi hamil tua, sekitar umur 8 bulanan lah hamilnya. Bimo ini tipikal orang kota yang logis banget. Dia tuh nggak percaya sama tahayul. Pas tetangganya bilang, Mas, istrinya tuh jangan keluar malam-malam ya. Di sini tuh lagi rawan kuyang. Si Bimo tuh sambil senyum-senyum. Di hari gini masih percaya hantu. Kepala terbang lagi. Mendingan gue dengerin Dewa 19 yang lagi hot pada saat itu. Tapi emang si Bimo nih. Oke, jadi Bimo sama Sari ini tuh akhirnya nempatin rumah dinas tipe lama. Dindingnya itu masih terbuat dari kayu ulin, lantainya juga dari kayu ulin ya. Yang kalau lo jalan tuh bunyinya tuh kriet kriet gitu, berisik lah pokoknya. Namanya juga tahun 1998 di Penajam. Fasilitas itu seadanya. Air pun itu masih ngambil dari sumur. Nah, dari sumur galian belakang ya, yang masih ketutup rimbunnya pohon pisang. Sari yang lagi hamil 8 bulan ya otomatis lebih banyak di rumah. Nah, ada satu kejadian aneh nih pas sore-sore nih ya. Sari tuh lagi nyuci baju di belakang, tiba-tiba dia ngerasa tuh kayak ada yang ngawasin dari balik rimbunnya pohon pisang gitu ya. Pas dia nengok, itu nggak ada orang, tapi ada suara tuh, suara khas ya. Nik, nik, pelan banget, kayak suara tikus kejepit, tapi versinya itu lebih berat. Pas Sari masuk ke kamar kamar mandi nih, mau mandi sore nih, dia tuh kaget setengah mati.
Bak mandinya yang tadinya bersih nih ya, tiba-tiba airnya tuh berubah jadi keruh. Kayak ada bercak-bercak merah kental tuh di pinggiran-pinggiran baknya tuh. Baunya tuh, baunya tuh amis banget. Kayak lu lagi numpahin darah ayam satu ember tuh ke situ gitu. Sari tuh udah langsung manggil lah, teriak Bimo. Tapi pas Bimo datang, ya baunya itu hilang aja. Airnya juga jernih lagi. Bimo cuman bilang tuh pakai gaya orang kotanya, udahlah, mungkin kamu tuh lagi halusinasi lah. Efek hormon hamil itu sayang, katanya gitu. Klasik banget ya buat jawaban cowok-cowok logis kota gitu ya. Besoknya pas lagi jemur baju, Sari tuh disamperin tetangga sebelah, namanya tuh Ibu Sekar. Penampilannya ini kontras banget sama warga desa lainnya. Ibu Sekar ini tuh dandannya rapi, kulitnya juga kenceng, glowingnya tuh nggak masuk akal lah buat ukuran-ukuran orang tinggal di pedalaman tahun 1998 lah ya. Padahal katanya tuh umurnya tuh udah kepala 5. Tapi kalau dilihat dari belakang, katanya lu bakal ngira kalau dia tuh umur 25 tahun. Ibu Sekarnya tuh ramah banget gitu. Dia tuh sampai bawain sari jamu. Dia bilang, ya udah nih minum jamunya nih biar kuat, Mbak Sari gitu. Diminum ya, biar nanti pas lahirannya tuh darahnya seger. Kata Ibu Sari tuh sambil senyum. Tapi Sari tuh ngerasa ada yang ganjil pas Ibu Sekar ngomong, giginya itu putih banget tapi ada taring yang agak lebih panjang ya dari orang normal. Terus tiap kali Ibu Sekar lihat perut Sari yang lagi buncit, matanya itu kayak berbinar-binar. Bukan berbinar-binar seneng lihat bayi nih tapi ini. Kayak lo lihat lagi martabak telur spesial tuh yang lagi lapar-laparnya tuh. Nafsu banget lah pokoknya. Malamnya jam 12 lewat, listrik desa itu udah mati total. Bimo itu lagi tidur pulas, tapi itu Sari kebangun karena gerah banget. Pas dia mau balik badan, dia dengar tuh ada suara suara tuh di atas atap rumah mereka itu. Kayak serak-serak gitu, ada benda basah yang kayak yang diseret-seret lah gitu ya. Sari tuh pelan-pelan buka mata. Dia lihat ke arah celah-celah plafon kayu yang emang udah agak renggang ya. Lo tau apa yang dia lihat? Ada seuntai benda panjang nih warna pink keabu-abuan. Itu turun pelan-pelan tuh dari celah plafon itu tuh. Benda itu tuh kayak berdenyut gitu, kayak basah dan ngeluarin tuh lendir. Pas benda itu makin turun, Sari tuh baru sadar kalau itu tuh ujung usus manusia yang lagi nyari jalan masuk gitu ya. Sari tuh mau teriak dia tuh, manggil suaminya tuh, tapi kayak ketahan di tenggorokan gitu. Di saat yang sama, dari balik jendela kamar, itu gordennya tuh tiba-tiba kebuka aja gitu. Muncul sepasang mata merah melotot dengan rambut panjang menjuntai ke bawah. Cahaya merah redup yang menyinari wajah pucat itu. Dan yang paling ngeri, itu wajah itu mirip sama Ibu Sekar. Tapi versinya tuh jauh lebih dengan lidah tuh yang panjang gitu, berjulur panjang gitu ya. Jadi setelah kejadian Sari ngelihat usus bergelantungan di plafon, dia tuh trauma berat. Dia nggak berani tidur sendirian. Bahkan ke kamar mandi pun harus ditemenin sama Bimo. Itu saking takutnya ya. Aduh, sambil bawa senter Everready ya, andalannya katanya gitu ya. Bimo itu sebenarnya masih agak ragu. Dia tuh mikir masa ada sih kepala terbang gitu. Ngaco aja nih. Mungkin itu cuma ular sanca aja yang mau masuk ke plafon gitu. Sampai suatu pagi seluruh warga desa itu geger. Sapi milik PRT yang harusnya tuh sehat walafiat buat persiapan kurban ditemuin mati di kandang. Kondisinya lo bakal geleng-geleng kepala. Badannya itu utuh, nggak ada bekas gigitan. Kayak harimau atau apalah gitu ya. Tapi darahnya tuh kering kerontang. Lehernya cuma ada bekas 2 lubang kecil biru lebam lah di sapi itu lah ya. Nah si Bimo tuh mulai ngerasa ada yang nggak beres nih. Dia inget omongan orang-orang soal kuyang. Malam harinya pas Sari udah tidur, setelah Bimo bacain doa, yang dia inget aja lah pokoknya ya. Bimo tuh mutusin buat ronda sendirian. Dia tuh nggak gabung sama bapak-bapak tuh, tapi dia diam-diam ngawasin rumah Ibu Sekar. Karena ada info ya, katanya tuh ada mirip sama Ibu Sekar tuh kata istrinya tuh. Kenapa Ibu Sekar? Karena Bimo tuh ngerasa aneh. Setiap ada kejadian horor juga nih ya. Ibu Sekar ini besok paginya selalu kelihatan makin fresh, makin cantik. Padahal warga desa lain tuh mukanya udah kayak zombie kurang tidur karena parno nih sama urusan kuyang nih ya. Sekitar jam 1 pagi pas lampu desa udah mati total,
cuman ada sisa cahaya bulan lah ya. Bimo tuh ngeliat ada cahaya merah redup keluar dari ventilasi itu rumah Ibu Sekar. Cahayanya itu terbang pelan meliuk-liuk di antara pohon kelapa dan balik lagi nih suaranya gitu ya. Suaranya tuh persis kayak yang Sari denger lah tempo hari pas lagi nyuci di belakang. Akhirnya Bimo nekat nih sob. Dia tuh nunggu cahaya itu bener-bener menjauh nih ke arah hutan nih. Dia manjat jendela belakang ibu Sekar ya, rumah Ibu Sekar yang tadi tuh ada kuyang itu ya. Ternyata tuh nggak dikunci. Mungkin dia ngerasa nggak bakal ada yang berani masuk rumah dukun. Ya tipikal cowok kota lah, dia berani aja gitu. Pas Bimo masuk, itu baunya busuk banget. Bau amis darah campur bunga melati yang udah layu lah. Dia jalan pelan-pelan ke arah kamar utama, pintunya yang kebuka dikit gitu. Bimo ngintip nih pakai senter yang dia pakai Freddy nih ya, yang dia tutupin sebagian pakai tangan biar nggak terlalu terang. Di pojok kamar, di atas sajadah yang diletakin kebalik nih, ada sosok badan manusia tanpa kepala yang duduk bersila. Badannya nih tegak nih, tangannya tuh di atas paha gitu ya. Tapi dari lubang lehernya itu keluar asap tipis-tipis dan cairan kuning yang bau busuk ya. Bimo itu sampai mau muntah di tempat. Dia mikir nih, gila ini beneran nih ibu sekar kuyang nih gitu kan. Dia tuh pengen lari tuh karena udah gak ada kepalanya ya. Tapi dia inget kata warga, kalau cuma lari istrinya tuh bakal jadi terus diincer gitu ya. Dia harus ngelakuin sesuatu ke wadah itu yang kepalanya kosong itu biar dia tuh nggak bisa balik lagi ke badannya. Tapi pas Bimo mendekat ke badan itu, tiba-tiba dari arah luar tuh kedengar suara teriakan si Sari gitu. Dia teriak tuh, "Mas, Mas Bimo, tolong!" katanya gitu kan ya. Jantung Bimo tuh udah kayak mau copot gitu. Dia sadar cahaya merah tadi itu cuma pengalih perhatian atau mungkin juga si Kuyang tuh tahu kalau Bima tuh lagi ngincer badannya. Jadi dia muter balik lagi buat nyerang si Sari yang tinggal sendirian di rumah. Mau nggak mau nih, si Bimo tuh langsung lari keluar, nggak peduli lagi sama badan tanpa kepala itu ya. Dia tuh lari sekencang-kencangnya balik lagi ke rumahnya lewat jalan tanah merah sampai kepleset-pleset lah, pokoknya jatuh aja. Badannya tuh udah penuh lumpur segala macam. Pas dia nyampe depan rumahnya, dia ngelihat pemandangan yang paling bikin ngeri seumur hidup dia. Pas Bimo sampai depan teras rumah panggungnya ya, pas dia nengok ke jendela kamar, bener aja sob, itu kepala lagi terbuka. Yang fix itu ternyata ya bener Ibu Sekar gitu ya, lagi nempel di kaca. Rambutnya yang panjang itu melilit-lilit kusen jendela kayak tentakel dan ususnya yang ngegantung gitu kayak kuyang yang kita tahu ya. Sebagian itu masuk lewat celah ventilasi atas. Sari di dalam tuh udah histeris lah, dia cuma bisa teriak-teriak aja, dia lempar-lempar apa yang dia bisa gitu, bantal apa segala macam sambil doa-doa sebisanya. Bimo tuh nggak mikir panjang, dia ambil balok kayu, ulin yang sisa-sisa bangunan yang ada di sekitar situ lah. Wah setan, langsung pergi gitu. Wah setan, pergi lu dari istri gue lo, gitu kata gitu kan. Sambil hantemin kayu ke arah kepala yang nempel di jendela, prak aja nih jendela segala macam. Dia tuh terbang muter ngehindar terus posisinya sekarang melayang di depan mukanya si Bimo. Jaraknya tuh cuman semeter sob gitu. Bimo itu bisa ngelihat jelas organ dalamnya yang berdenyut-denyut, tapi ada sisa darah segar yang netes di ujung ususnya ke tanah. Baunya bau bangkai campur belerang yang udah nggak banget lah ya. Si Kuyang ini tuh meringis, giginya tuh taring semua tuh sambil pamerin ke Bimo, sambil ngeluarin ya kayak gitu kayak ular kobra lah gitu ya. Tapi untungnya pada saat dia datang ke sini, untungnya tuh Bimo tuh pernah dikasih tahu sama orang tua di situ namanya Naida. Dia tuh dukun beranak ya. Paling sepuh di desa itu yang pernah dia temuin pas baru pindah. Katanya tuh Nabi Mo kalau ketemu kuyang itu jangan dilawan pakai tenaga fisik aja, tapi ambil sapu lidi. Lidinya tuh kudu ganjil gitu. Terus balikin posisinya di depan pintu. Kalau berani kamu ambil jarum terus kamu tusuk tuh ditancepin ke ususnya gitu. Bimo langsung lari ke arah dapur, dia ambil sapu lidi yang biasa Sari pakai buat bersihin halaman. Dia nggak sempat ngitung tuh ganjil apa enggak, ganjil apa genap segala macam. Dia sikat, dia lari ke depannya. Pas kuyang itu mau nerjang ke lubang jendelanya yang pecah, Bimo itu sabetin tuh pakai
sapu lidi khususnya. Dan lo tau apa yang terjadi? Pas kena sabetan sapu lidi, si Kuyang itu menjerit melengking gitu. Suaranya itu tinggi banget sampai telinga Bimo itu berdenging. Kayaknya sapu lidi itu tuh emang punya daya hancur sendiri tuh buat makhluk-makhluk gaib model begini nih. Kayaknya kita juga mesti kalau misalnya ketemu tuh jangan takut, ambil sapu lidi aja kali ya. Nggak cuman itu ya. Bimo tuh inget di kantong celananya tuh ada sebungkus garam kasar yang dia bawa dari dapur rumah Bu Sekar tadi tuh. Gue lupa ceritain ya. Untung dia sempat nyamber di rumah Ibu Sekar ya. Dia lemparin tuh garam-garam ke arah organnya si Kuyang itu ya. Yang lagi telanjang bulat itu cuman pakai usus-ususnya doang. Begitu kena garam, itu usus tuh langsung berasap, sob. Kayak daging yang ditaruh di atas panggangan panas. Si Kuyang ini juga makin gila, dia tuh muter-muter di udara nih, jeritannya juga makin pecah. Dia sadar Bima itu bukan lawan yang gampang malam itu. Nggak kayak lawan-lawan sebelumnya. Akhirnya si kepala terbang itu tuh mundur. Dia tuh terbang tinggi ke arah pucuk-pucuk sawit, tapi sebelum hilang di kegelapan hutan nih, dia sempat nengok ke Bimo dengan mata yang benar-benar merah kayak marah gitu ya. Sambil dia ngurangin suara serak gitu. Darah bayi itu milikku, katanya gitu. Suara cewek tapi ya. Gila, ini makin tegang nih ya. Bimo tuh lari sekuat tenaga. Napasnya tuh udah kayak dikejar anjing gila. Jantungnya tuh udah mau copot pas dengar teriakan Sari. Bimo tuh langsung buru-buru masuk ke rumah. Dia peluk Sari yang udah lemes banget di lantai. Sari tuh megangin perutnya aja sambil mukanya tuh pucat pasi lah. Tapi masalah itu belum selesai. Bimo tahu nih kalau besok matahari terbit nih si Kuyang ini masih hidup, dia bakal balik lagi dengan dendam mungkin yang lebih ngeri lah gitu. Udah khawatir lah gitu. Jadi pas Bimo dengar Sari teriak gitu, ternyata dia tuh nggak sendirian, bro. Di tahun 98 nih, pendengaran warga itu tajam banget, apalagi kalau soal urusan nyawa. Begitu Sari jerit, yang tadi Pak RT tuh sama beberapa warga yang lagi ronda itu yang di pos ujung jalan langsung lari bawa parang sama obor. Mereka nggak nunggu komando, langsung ngepung tuh rumah si Bimo tuh. Si kepala terbang itu panik. Dia tuh kaget, ternyata warga desa itu udah siaga satu. Dia itu akhirnya terbang muter-muter di atas atap sambil ngeluarin suara yang makin melengking sebelum akhirnya dia tuh melesat kabur ke arah rumahnya karena fajar itu udah mau tiba. Nggak pakai mikir panjang nih ya, si Bimo itu akhirnya mau ke rumah Ibu Sari. Tapi Bimo tuh nggak lari sendirian ke rumah Ibu Sekar. Ke rumah Ibu Sekar ya. Tapi dia tuh nggak lari sendirian tuh ke rumah Ibu Sekar tuh. Dia tuh ditemenin Pak RT sama dua pemuda desa yang udah bawa jerigen minyak tanah. Mereka itu masuk jalan ke rumah Bu Sekar, masuk lewat pintu belakang yang udah dijebol. Pas ngelihat badan tanpa kepala itu duduk bersila, pemuda desa ini tuh hampir pingsan gitu. Kaget juga dia, tapi Pak RT yang udah paham dunia mistis penajamnya langsung nahan nih. Jangan disentuh badannya, nanti dia ngamuk, katanya gitu. Atas instruksi Pak RT, Bimo tuh ngelakuin aksinya. Dia tuh masukin garam yang masih ada di kantongnya ya. Set sama potongan bambu kuning sama merica ke lubang leher itu. Barengan sama Pak RT nih. Terus bareng-bareng sama warga, tuh suruh Pak RT nih diputar tuh posisi badannya tuh. Ngadep ke tembok. Supaya apa nih? Supaya pada saat dia turun nih bingung nih nggak bisa posisi ini. Akhirnya nih udah mau menjelang fajar nih jam 4.45 ya, mungkin udah fajar ya sebenarnya. Cahaya merah redup itu tuh balik lagi tuh. Tapi dia kaget sob, di depan rumah Ibu Sekar udah berdiri puluhan warga yang bawa obor sambil nyala terang. Mereka tuh nggak takut lagi. Mereka itu udah dendam sama si penjilat perut ini. Si kepala terbang itu makin panik karena matahari itu udah mulai muncul tipis-tipis di ufuk timur. Dia nggak ada pilihan lain selain maksa masuk lewat ventilasi kamar buat balik lagi tuh ke badannya tuh. Nah, si Bimo sama warga itu ngumpet tuh di balik jendela tuh. Dia di dalam kan, si Bimo, Pak RT sama dua pemuda itu kan. Pas kepala itu mau nancap, jeler aja. Begitu ususnya nyentuh bambu runcing sama garam, jeritannya itu makin terkencang lah. Itu bikin kaca jendela bergetar lah. Dia tuh baru sadar kalau badannya tuh udah dimodifikasi warga. Dia tuh berusaha muter-muterin kepalanya, tapi panas sama garamnya itu bikin kejang gitu. Dia udah kepanasan, pengen masuk tapi ada babu itu kan segala macam.
Matahari tuh akhirnya udah makin naik, begitu cahaya fajar pertama masuk lewat celah kayu, badan Ibu Sekar tuh langsung berasap hebat. Warga itu langsung dobrak pintu kamar, mereka ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri. Sosok yang selama ini mereka puja karena kecantikannya, sekarang cuman kepala melayang-layang yang ususnya itu nyangkut di leher itu. Ibu Sekar itu teriak-teriak parau lah. Oh, gitu segala macam. Suaranya tuh udah kayak nggak udah bukan kayak manusia lagi loh, udah kayak binatang. Perlahan tuh badannya yang kencang itu tuh keriput dalam hitungan detik. Rambutnya juga rontok. Giginya copot dan akhirnya dia layu jadi bangkai hitam yang bau. Busuknya itu ngalahin bangkai tikus satu kelurahan, udah bau banget tuh. Endingnya, setelah itu warga tuh nggak tinggal diem. Mereka tuh bongkar lantai kamar Ibu Sekar dan bener aja di bawah tanah itu ditemuin tulang belulang gitu. Ya kecil-kecil bentuknya ya. Suspek itu tulang belulang bayi yang jumlahnya tuh nggak cuma satu. Ternyata itu adalah rahasia dari kecantikan yang selama ini. Tanpa banyak cincong, warga itu langsung siram rumahnya si Bu Sekar itu pakai minyak tanah lah. Dan rumah itu habis dilalap api bareng rahasia gelapnya. Bimo akhirnya balik lagi ke rumah meluk Sari yang udah aman dijagain ibu-ibu warga desa. Sebulan kemudian, Sari itu melahirkan di Samarinda, bayinya itu sehat, ganteng, dan yang pasti aman dari teror drone organik gitu ya. Bimo pun sadar, selogis-logis apapun dia gitu. Kalau udah masuk ke hutan Kalimantan, kamu harus hormat sama aturan main di sana. Oke, terima kasih banyak yang udah ngedengar ceritanya. Kalau ada cerita lain yang mau disampaikan, yang mau diceritain sama gua, bisa share ke randicreativeindustries.com. Nanti ada di deskripsi ya. At gmail.com ya. Kayaknya udah gitu aja. Oke, intinya gini. Kalau emang udah ada di desa tertentu, ikutin aja adat istiadatnya. Jangan terlalu kaku. Pokoknya stay safe, stay horror. Gue Randi, gue cabut.